Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Geraldine Juliana Francisca Bakir, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 206, tahun 2022, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi. Untuk mempersingkat waktu, berikut cuplikan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dinas teknisi yang membantu gubernur dalam menjawab misi yang ketiga, yakni meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan. Dengan dukungan sumber daya manusia yang ada, Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan moto bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Adapun judul laporan aktualisasi saya adalah optimalisasi penerapan manajemen risiko pada laporan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan buku saku manajemen risiko di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk rangkaian kegiatan aktualisasi saya ini terdiri dari 8 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah melakukan tatap muka dan konsultasi kepada atasan. Pada tahap ini, saya melakukan tatap muka secara langsung untuk meminta persetujuan pelaksanaan aktualisasi sekaligus berkonsultasi dengan atasan atau mentor. Adapun output dari kegiatan ini adalah surat persetujuan aktualisasi. Selanjutnya kegiatan kedua adalah pengumpulan bahan buku saku, di mana pada tahap ini saya mencari referensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan buku saku manajemen risiko. Adapun 3 aturan dasar yang saya gunakan dalam penyusunan buku saku ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan SPIP di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Permenpan RB Nomor 43 Tahun 2021 tentang manajemen risiko. Selanjutnya, kegiatan ketiga adalah proses penulisan buku saku. Pada tahap kegiatan ini, saya melakukan rangkaian proses penulisan buku saku yang dimulai dari pembuatan kerangka buku saku dan penulisan buku saku pada Microsoft Office Word. Kemudian, saya melakukan pembuatan desain layout dan cover buku saku pada aplikasi Canva. Selanjutnya, kegiatan keempat adalah penyuntingan buku saku. Pada tahap kegiatan ini, saya bertemu dengan atasan untuk meminta masukan atas buku saku yang telah saya tulis dan saya desain. Ada beberapa catatan perbaikan yang diberikan mentor terkait kerangka buku dan desain buku saku. Kemudian selanjutnya, saya melakukan perbaikan buku saku tersebut sesuai arahan dari mentor. Kegiatan selanjutnya adalah pencetakan buku saku. Pada tahap ini dilakukan pencetakan file buku saku manajemen risiko yang telah saya siapkan dalam bentuk ukuran A5. Hasil cetak buku saku ini akan saya jadikan contoh pada presentasi sosialisasi buku saku. Selanjutnya kegiatan ke-6 adalah sosialisasi buku saku. Pada tahap ini saya melakukan persiapan sosialisasi dengan membuat surat undangan, daftar hadir, dan pembuatan kuesioner. Selanjutnya, saya melakukan penyampaian undangan sosialisasi kepada Sekretaris Dinas PUPR dan tim Satgas SPIP. Dari hasil pelaksanaan sosialisasi ini, saya kemudian membuat notulensi hasil sosialisasi dan merekap kuesioner buku saku manajemen risiko. Untuk hasil rekapan kuesioner didapatkan bahwa 93% dari peserta sosialisasi yang ada mendukung agar buku saku manajemen risiko ini dapat dijadikan acuan dan membantu mengoptimalkan manajemen risiko dalam laporan SPIP. Selanjutnya kegiatan ke-7 adalah publikasi buku saku secara online, di mana pada tahap ini saya membuat kode QR dan link Google Drive buku saku manajemen risiko untuk dapat diakses secara online, dan kemudian saya menyebarkan kode QR dan link Google Drive tersebut kepada rekan kerja via WhatsApp.
Selanjutnya, kegiatan paling terakhir adalah finalisasi pelaporan. Pada tahap ini, saya melakukan pengumpulan semua output kegiatan sebagai pelengkap laporan aktualisasi dalam menyusun laporan aktualisasi. Setelah menyusun laporan tersebut, saya kemudian melakukan tatap muka dengan mentor untuk melaporkan hasil kegiatan aktualisasi saya. Kemudian, pada tahap paling akhir, saya membuat video testimoni pada atasan dan rekan kerja di mana video tersebut berisikan masukan dan harapan terhadap kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Selamat siang. Di kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak dulu untuk Geraldine yang dalam rangka latsar telah membuat suatu rencana aktualisasi dengan sasaran akhir menghasilkan output berupa buku saku penilaian risiko. Bagi saya, buku saku ini sangat diharapkan untuk menjadi salah satu tools yang dapat dipakai dalam membantu memudahkan setiap tahapan untuk melakukan, baik itu mulai dari identifikasi sampai pada pengumpulan data daripada setiap risiko pelaksanaan pekerjaan yang terjadi atau yang dilakukan di lapangan. Selama ini di kami Dinas PUPR yang namanya manajemen risiko menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan karena kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan teknis di lapangan, pekerjaan-pekerjaan konstruksi berhubungan dengan penyediaan infrastruktur. Tidak bisa dihindari bahwa dalam setiap pekerjaan konstruksi pasti ada risiko-risiko yang timbul. Nah, karena itu manajemen risiko dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir setiap risiko, memahami dan meminimalisir setiap risiko yang mungkin terjadi dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Nah, tools seperti ini sangat dibutuhkan untuk pada akhirnya kita bisa mengidentifikasi sejak awal setiap risiko yang terjadi dan mengantisipasi serta mengeliminir terjadinya risiko itu sendiri. Nah, saya sangat berharap bahwa buku saku ini pada akhirnya tidak sekedar dihasilkan sebagai sebuah rancangan aktualisasi, tapi benar menjadi suatu produk yang sekaligus nanti akan dikembangkan lagi menjadi suatu petunjuk teknis, juknis yang benar-benar bisa dipakai dan dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Ini harap menjadi catatan bagi Jelly nanti dalam menuntaskan rancangan aktualisasi, tetapi juga untuk produk jangka panjang selanjutnya. Itu yang sangat diharapkan. Selamat siang, saya Florianus Pong, Kepala Seksi Operasi Prasarana Bidang SDAI. Saya ingin memberikan testimoni kepada Adik Geraldine terkait pelaksanaan aktualisasi latsar CPNS yang mengangkat tema tentang buku saku manajemen risiko. Menurut saya, tugas dari Adik Geraldine sangat baik karena sangat membantu kami sebagai Satgas SPIP Dinas PUPR Provinsi NTT di dalam melakukan penilaian risiko pada kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas PUPR Provinsi NTT. Harapan saya dari buku saku yang dibuat oleh Adik Geraldine, semoga ke depan buku saku ini bisa menjadi pedoman bagi Satgas SPIP yang ada di Dinas PUPR Provinsi NTT di dalam melakukan pengelolaan manajemen risiko dan penilaian SPIP
yang ada di Dinas PUPR Provinsi NTT. Semoga kedepannya Adik Geraldine lewat buku saku manajemen risiko ini bisa banyak membantu untuk SKPD yang lainnya, dan semoga bisa menjadi acuan bagi melakukan pengelolaan manajemen risiko dan penilaian SPIP di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu saja pesan dan harapan dari saya. Semoga Adik Geraldine ke depannya semakin sukses. Terima kasih, salam. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Ferdinand Leon, jabatan sebagai fungsional umum, khususnya dalam hal ini sebagai admin SI Pintar. Di sini saya ingin memberikan testimoni terhadap pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan oleh Ibu Geraldine perihal sosialisasi buku saku manajemen risiko. Kesan dan pesan saya untuk kegiatan ini sangat bermanfaat, walaupun ini masih kesannya masih awal, tapi kegiatan ini, topik ini maksudnya itu sangat bermanfaat untuk kedepannya, di mana buku saku manajemen risiko ini akan sangat membantu kegiatan sistem pengendalian internalnya PU khususnya itu. Terus untuk harapan saya ke depannya untuk buku saku manajemen risiko ini dapat disosialisasikan lebih luas kepada teman-teman di bidang-bidang agar dapat menunjang pelaksanaan dari kegiatan SPIP. Demikian mungkin testimoni dari saya. Terima kasih. Demikian video aktualisasi laser saya ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam hal ini tim Satgas SPIP Dinas PUPR Provinsi NTT. Sekian dari saya tutup dengan sebuah kalimat bijak. Tidak ada rahasia untuk menjadi orang sukses. Mereka hanya mempersiapkan segalanya, bekerja keras, dan selalu menyediakan waktu untuk mempelajari kegagalan mereka sendiri. Sekian dan terima kasih.